Oke, Bapak Ibu, sebelum kita belajar bersama-sama berkaitan dengan kurikulum operasional sekolah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bapak Ibu, untuk kegiatan kompel kita yang pertemuan ke-7 ini, berkaitan dengan komunitas belajar Al-Munawariyah, pada kesempatan hari ini, malam ini kita akan belajar memahami kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai kitab dasar pelaksanaan pembelajaran yang wajib dipahami seluruh sivitas akademika di sekolah itu sendiri, yaitu di SMK Al-Munawariyah. Pada kesempatan ini kita akan membahas hal yang mendasar yang harus dipahami oleh komunitas belajar internal terutama, yaitu SMK Al-Munawariyah. Mungkin dari sekolah luar bisa mengambil pelajaran dari file yang kami berikan berkaitan dengan KOSP ya. Untuk materinya bisa di download atau dilihat di link yang sudah saya berikan, yaitu link Google Drive KOSP ya. KOSP. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. Yang pertama kita akan membahas tentang KOSP. Ini silakan di dalam file itu terdapat KOSP untuk 4 jurusan yang ada di SMK Al-Munawariyah. Ada 4 program, ada TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan serta Komunikasi, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Yang kedua ada layanan kesehatan atau asisten keperawatan. Yang ketiga ada kuliner. Yang keempat ada produksi busana. Ya, kurikulum operasional sekolah atau satuan pendidikan adalah kurikulum buku wajib dalam pengembangan pembelajaran yang ada di sekolah itu sendiri ya. Di sini lembar penetapan harus ditetapkan oleh kepala sekolah, komite, dan dari provinsi gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama yaitu analisis di dalam KOSP itu ada bab 1, bab 2 sampai bab 5 ya. Sampai bab 5 ya, ada bab 5. Yang pertama membahas tentang analisis karakteristik peserta didik, yang kedua ada analisis guru dan tenaga kependidikan, yang ketiga analisis sarana prasarana, yang keempat analisis lingkungan satuan pendidikan, yang kelima ada kemitraan satuan pendidikan, keenam ada pembiayaan satuan pendidikan. Ke bab 2 ada visi, misi, dan tujuan, ada visi SMK Al-Munawariyah, misi SMK Al-Munawariyah, tujuan pendidikan nasional, tujuan SMK Al-Munawariyah, tujuan program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kalau kosnya miliknya jurusan komputer dan telekomunikasi, kalau kosnya beda ya nanti beda juga. Kemudian ada pengorganisan pembelajaran, karena ini SMK ya, intrakurikuler mencakup struktur kurikulum SMK, capaian pembelajaran fase E, fase F, karena kami sudah masuk tahun kedua kurikulum Merdeka, ya kami sekolah PK. Kemudian yang ketiga beban belajar SMK, yang keempat ya, ada kurikuler, ekstrakurikuler, layanan bimbingan konseling, praktek kerja lapangan, program muatan lokal, program pendidikan anti korupsi, program anti bullying, kalender pendidikan. Bab keempat ada perencanaan pembelajaran, itu rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan. Jadi terus kemudian ada ruang lingkup kelas, mulai dari menyusun TP dari CP, kemudian menyusun ATP dari TP, menyusun perangkat pembelajaran KKTP dan seterusnya. Yang keempat ada menyusun modul ajar. Yang kelima ada pendampingan evaluasi pengembangan profesional. Jadi ini berkaitan dengan kurikulum KOSP ya. KOSP terdiri dari 5 bab, lebih sedikit daripada kurikulum satuan pendidikan KTSP ya, tingkat satuan pendidikan yang
halamannya bisa sampai 200 halaman. Ini cukup 93, tapi lampirannya banyak sama aja. Tapi strukturnya beda. Kita bahas yang pertama dari karakteristik satuan pendidikan. Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami juga di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan ini, benar-benar kita harus memahami karakteristik sekolah kita, sekolah kita, peserta didik kita, karena itu yang akan kita terapkan di sekolah kita, gitu. Di sekolah kita apa? Nah, ini SMK Al-Munawwariyah terletak di pedesaan, serta sekolah terdapat bermacam industri dan seterusnya. Nah, kemudian karakteristik peserta didiknya yang harus ditampilkan, karena sekolah kami itu ada peserta didik SMK Al-Munawwariyah, semuanya adalah santri di Pondok Pesantren Al-Munawwariyah, semuanya memiliki kekhasan, yaitu semua siswa wajib mengambil program tahfidzul Quran. Rata-rata input peserta didik di SMK Al-Munawwariyah berlatar belakang fokus pada keagamaan sejak masuk di pondok. Sebagian besar peserta didik SMK Al-Munawwariyah ada lulusan SMP Al-Munawwariyah juga sudah menghafal beberapa juz Al-Quran, yaitu 10-15 juz, sehingga di tingkat SMK menunjukkan hingga selesai khatam 30 juz. Ini sebarannya. Tidak menutup kemungkinan untuk menerima input dari luar, terutama yang ingin juga menghafalkan Al-Quran, karena sekolah kami SMK Al-Munawwariyah adalah sekolah berbasis pondok pesantren. Kemudian berdasarkan masukan saat pendaftaran, sebenarnya pendidikan orang tua peserta didik SMK Al-Munawwariyah beragam, sekitar 80% pendidikan SMA sederajat, 10% dengan sarjana, sedangkan lainnya non formal atau pondok. Berdasarkan pendidikan orang tua, nampak bahwa peserta didik SMK Al-Munawwariyah disekolahkan bertujuan untuk menghafalkan, sekaligus memiliki keahlian sesuai jurusannya. Jadi memang fokus kami itu adalah dua, ya. Jadi fokus menghafalkan Al-Quran, ya, menghafalkan Quran. Yang kedua juga memiliki keahlian di bidang jurusan yang dipilih. Dan analisis guru dan tenaga pendidikan ini yang menggunakan analisis SWOT, ya, SWOT, masuk berbagai peluang ancamannya. Kita ambil kesimpulannya aja. Berdasarkan analisis SWOT terkait guru dan tenaga pendidikan 2023, berikut sebarannya: gurunya ada 25, tenaga pendidikan ada 3, guru yang jenjang pendidikannya S3 1 orang, S2 3 orang, S1 21 orang. Analisis sarana prasarana, ini ada analisis SWOT juga, di mana sarana prasarana SMK Al-Munawwariyah ini memiliki sarana untuk berusaha mencapai kondisi ideal sesuai Permendiknas nomor 34 tahun 2018 tentang Sarpras SMK. Ini yang sudah ada di kami, yaitu ruang kelas 14 kelas, ruang praktikum 9 ruang, ruang guru 2 ruang, ruang kelas sekolah 1 ruang, ruang pertemuan aula 1 ruang, lapangan 2 lapangan, toilet 2 lokal putra putri, masjid 2 lokal, kawasan pondok 2 lokal putra putri, karena kami ada di pondok pesantren, jadi memang harus dipisahkan putra dan putri gitu. Kemudian analisis lingkungan satuan pendidikan, ini lingkungan kami adalah lingkungan pesantren sekitarnya, di mana para anak-anak yang mayoritas sebagian besar adalah anak-anak penghafal Quran dan wajib memang ini banyak berperan di dalam kemasyarakatan, ya, mulai dari kegiatan haul, kegiatan hari besar, dan banyak kegiatan lain di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada kemitraan, ya, kemitraan satuan pendidikan. Kita ada kemitraan satuan pendidikan. Ini beberapa kemitraan yang ada di SMK Al-Munawwariyah. Busana PT J99 Garment, Samsuga, IFC Cabang Malang, Milbert Fashion Design, jadi Fashion Designer, dan ini masih beberapa yang belum masuk juga. Ini jaringan komputer, ada PT Java Digital Nusantara, Comnet, Orange Store, Desktop Komputer, Iconet, Telkom Teknologi, Teknik Informatika Universitas Kanjuruhan Malang, PT Ultra Network Solution. Yang kesehatan ada RSU Pindad, RSU Bogor, Mitra Terima, Klinik Pratama NU, Puskesmas Tajinan. Kulinernya ada Rice UMM Hotel and Resto, Ocean Garden Resto, Sharing Resto, Pak Untung Bebek Goreng. Kemudian ada analisis pembiayaan. Nah, pembiayaan apa aja yang dapat diambil itu, deklarasi pendapatannya.
Oke, kita lanjutkan ke visi misi Bapak Ibu. Jadi sekilas Bapak Ibu harus memahami apa aja yang ada di dalam apa itu ya, di dalam kurikulum Prasaran Satuan Pendidikan itu ya. Ada visi misi ya. Jadi visi itu adalah tujuan besar ya. Tujuan besar yang harus dimiliki oleh sekolah mau dibawa kemana gitu ya. Jadi visi SMK Al-Munawariyah ada menjadi institusi pusat keunggulan yang mencetak lulusan berkarakter satu, yang kedua berprestasi dan kompeten sesuai keahliannya. Kemudian misinya untuk mencapai visi itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama menanamkan karakter berakhlak mulia, disiplin, berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari, memperlakukan program kegiatan berbahasa Inggris di sekolah, menumbuhkan jiwa produktif dan berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional, menumbuhkan budaya kerja di lingkungan sesuai dengan kalian peserta didik, mendukung pencapaian kompetensi peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan pendidikan nasional kita cantumkan semua umum sama. Dan tujuan SMK Al-Munawariyah secara umum disampaikan di sini. Kemudian jurusan ya, program keahliannya. Tujuan program keahlian disampaikan juga di bab 2 ya. Bab 2 disampaikan. Kita masuk ke bab 3 ini yang yang membedakan dengan jurusan lain dengan tingkat satuan pendidikan yang lainnya. Pertama struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum di SMK Al-Munawariyah jurusan Teknik Komputer Jaringan ini ya, konsentrasinya mata pelajaran agama ada di ini karena kita masih 10 11 12 mana Pak ini ya. Karena kita ini kosnya adalah untuk kelas 10 dan 11 karena baru 2 tahun ya, baru 2 tahun pesertanya ya. Belum belum baru menginjak tahun kedua untuk kurikulum merdeka, maka isinya juga masih 2 tahun. Mata pelajaran agama ada di kelas 10 11 ada terus. Pancasila ada terus. Bahasa Inggris ada terus. Jasmani olahraga kesehatan ada terus. Sejarah ada terus plus 11. Seni budaya hanya ada di kelas 10. Kemudian matematika sekarang ini yang menjadi perhatian bahwa matematika tidak lagi masuk ke dalam lingkup nasional atau A1 ya. Bukan kelompok A, bukan kelompok nasional, tapi sekarang masuk ke kejuruan. Jadi ini bedanya di SMK. Jadi pelajarannya harus atau materinya harus disinkronkan dengan jurusannya. Kemudian bahasa Inggris juga masuk kejuruan, informatika kejuruan sudah umum kalau informatika. Yang baru adalah matematika dan bahasa Inggris dari mapel umum menuju ke mapel kejuruan. Nah, sekarang sudah diarahkan ke sana. Kemudian informatika, project IPAS ini hanya ada informatika project IPAS hanya ada di kelas 10. Terus mata pelajaran konsentrasi keahlian ya, konsentrasi keahlian yang difokuskan sesuai dengan jurusannya. Terus PKDK, produk kreatif kewirausahaan PKK, kelas 11. PKL nanti akan muncul di kelas ini salahnya. PKL akan muncul di kelas 12 nanti karena memang aturannya di kurikulum Merdeka itu kelas 12 baru ada PKL ya. Kemudian 5 mata pelajaran kejuruan ini totalnya ada bahasa Jawa atau kelompok selanjutnya adalah ini kelompok kejuruan yang ini ada mata lokal dan kokurikuler. Mata lokal bahasa Jawa ada di kelas 10 11, project penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini ada di kelas 10 dan 11. Kelas 10 ada 3 tema, kelas 11 ada 2 tema, dan kelas 12 ada 1 tema. Yang wajib adalah kepekerjaan. Ini kalau jabarannya ya. Kelompok mata pelajaran agama itu 3 JP gitu ya. Pancasila 2 JP, Bahasa Indonesia 4 JP, 3 JP, Jasmani olahraga kesehatan 32. Ini tapi belum dipotong dengan P, ini sudah dipotong. Ini belum dipotong dengan P3. P3 profil pelajar Pancasila. Matematika ada 4 JP, 3 JP, bahasa Inggris 4 JP,
Informatika 4 JP, Project IPAS 6 JP, konsentrasi keahlian 12 JP sama 18 JP. Kelas 10-nya 12, harusnya 18 JP ini belum kepotong untuk P3 ya. Kemudian proyek penguatan profil pajak Pancasila ini 8 JP ini. Ini diambilkan dari aturan ya, Permen Beskap nomor 33 itu di aturannya. Nah, nanti hasilnya seperti itu. Nah, capaian pembelajaran dituliskan ya sesuai dengan ini ya, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 33 HKR 2022 tentang capaian pembelajaran. Fase E ada capaian untuk agama, budi pekerti ya. Ini ada, jadi Bapak Ibu sebenarnya cukup untuk melihat, tidak perlu melihat keputusan Beskap ya. Keputusan Beskap nomor 33 juga tidak perlu, sebenarnya tidak langsung ke situ, nggak masalah. Kita langsung lihat. Jadi acuannya apa kok bisa mengerjakan membuat CP-nya berasal dari situ, yaitu misal dari KOSP juga bisa gitu kan. Oke, lanjut. Ini capaian pembelajarannya. Untuk agama fase E ya, fase E sampai sini. Kemudian PPKN, kemudian bahasa Indonesia, menyimak, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasikan elemennya, penjas. Ini yang harus tampilkan di fase E ya, masih fase E. Bapak Ibu juga bisa melihat di link yang sudah saya berikan. Ini matematika, bahasa Inggris. Ini informatika. Jadi informatika banyak ini ya. Kemudian IPAS, proyek IPAS, elemennya 4. Ini untuk proyek IPAS, sebagaimana saya dapatkan ilmu yang kemarin barusan, bahwa untuk proyek IPAS ini cara membuat tujuannya berbeda dengan yang lain. Nanti tidak fokus ke elemennya, tapi fokusnya ke proyek terlebih dahulu atau sinkronisasi dengan jurusan yang diajar itu dulu ya. Kemudian ini sesuai dengan jurusannya, yaitu dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Mencakup ini sesuai jurusannya, enggak, tidak semua saya tampilkan. Ini saya contohkan KOSP untuk TKJ ya. Kemudian bahasa Jawa. Oke, sudah. Kemudian untuk capaian pembelajaran kelas 11 dan kelas 12 fase F ini, fase F untuk kelas 11 saja ini fokus kami di sekolah kami. Jadi ini untuk kelas 11 saja. Nah, ini mulai dari, nah, terus yang membagi siapa? Yang membagi adalah gurunya masing-masing ya. Jadi harus sinkronisasi dulu ya. Sinkronisasi antar guru mapel dulu ya, berkaitan dengan apa itu? Pembagian di fase F itu kelas 11-nya yang mana, kelas 12 yang mana, itu yang tahu gurunya. Jadi dari KOSP ini hanya bisa memberikan apa? Memberikan gambaran sampai sini aja gitu aja. Untuk kedalamannya guru mapelnya. Ini agama, kemudian PPKN, bahasa Indonesia, ada bahasa lanjut, ada matematika, matematika untuk yang kelas 11 gitu ya, kelas 11, matematika kejuruan kelas 11, bahasa Inggris kejuruan kelas 11, bahasa Inggris tingkat lanjut, penjas, kemudian masuk ke konsentrasi keahlian. Jadi kalau di fase F itu yang kelas 11 12 itu bunyinya capaian pembelajaran konsentrasi keahliannya apa ya, sesuai dengan spektrumnya. Oh, di sekolah kami itu TKJ, teknik komputer jaringan. Nah, ini adalah mulai dari apa CP-nya, semuanya CP-nya yang tinggal menjabarkan, dan bahasa Jawa atau bahasa daerah.
Nah, ini beban belajarnya anak-anak kita berlandaskan Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum ya. Pembelajaran intra sama ini tadi ya. Proyek penguatan profil pelajaran dilakukan 30% total PJP per tahun. Jadi 30%-nya adalah P3 ya. Ini P3 di SMK Al Nawaria sesuai dengan ini tinggal eksploratif. Ini profil pelajar Pancasilanya yang dikembangkan, penyiapan ekosistem di fasilitatornya. Kemudian ada tema ya, tema kita di kelas 10 ada suara demokrasi, kearifan lokal, kebekerjaan. Kemudian kelas 11 kearifan lokal dan kebekerjaan. Ini gambaran P5 kita, P3 kita ya. Peserta kurikuler di SMK Al Nawariyah, ada pramuka wajib, ada grup band solawat, kecantikan, kuliner, multimedia, mikrotip, IoT, tari, kultural. Ini layanan BK, BK mulai dari program layanan dasar hingga selesai. Terus PKL, jadi PKL harus sudah masuk karena ini di kelas 12 ya. Pelaksanaan PKL ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di SMK masing-masing ya, di SMK masing-masing. Di SMK Al Nawariyah kita akan melaksanakan di semester sesuai arahan dari kepala sekolah, yaitu di semester genap. Ini muatan lokalnya yaitu bahasa Jawa ya. Secara kurikuler sama ini kalender pendidikan SMK Al Nawariyah, kalender pendidikan ini. Rencana pembelajaran lingkup satuan pendidikan, informasi CP disampaikan. Nah, ini mata pelajarannya apa aja, CP-nya yang ada. Kemudian informasi TP, KKTP, dan ATP. Informasi modul ajar, buku teksnya, hingga perencanaannya, perencanaan di ruang lingkup kelas. Ya, ada beberapa perangkat pembelajaran ya. Nah, penentuan capaian pembelajaran, penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, ini bagaimana menyusun perangkat ajar ya. Ini ada penentuan CP, kemudian penyusunan TP, penyusunan alur TP, penyusunan analisa CP, TP, ATP, baru modul ajar. Ya. Ini alurnya perangkat ajar utama di SMK Al Nawariyah. Oke. Jadi sebagian besar sama ya Bapak Ibu ya. Kita yang ini secara langsung hari ini nggak mungkin selesai. Ini sebagian besar gambaran cepat tentang COSPE. Dan ini Bapak Ibu guru, terutama Sivitas Akademika SMK Al Nawariyah, semua guru wajib paham. Terutama yang berkaitan dengan diri sendiri, yakni CP masing-masing ya, yang mapel yang diajarkan masing-masing. Kemudian ada pendampingannya, IHT sudah kita laksanakan, supervisi akademis sudah kita laksanakan, aspek yang dinilai apa aja, kemudian supervisi klinisnya juga dilaksanakan, observasi di kelas, kemudian bagaimana bandikannya, kerjasama dengan juga ya. Ini kalau tersepan lulusan di Dudika ini berkaitan dengan BKK, tugasnya BKK, bagaimana mengkoordinir program ya. Kemudian evaluasi, ada evaluasi pembelajaran, ada evaluasi kurikulum.
Evaluasi pembelajaran dilaksanakan setiap 1 semester sekali, kurikulum tiap 1 tahun sekali ya pengembangannya. Itu ada perencanaan, kemudian pengembangan profesional, ada sertifikasi pendidik, ya kita ikut mendaftarkan guru-guru untuk ikut dan mendorong masuk ke program PBG Daljab. Ini sudah ada 10 orang. Magang industri, kita dapat bantuan PK, kemarin kita berangkatkan 3 guru untuk magang di industri, sebelumnya juga sekitar 3. Nah, ini ke perusahaan hingga seminar upskilling reskilling kita dorong untuk ikuti berbagai pelatihan yang ada di platform, baik platform Merdeka Mengajar, bisa di platformnya BOE atau di berbagai platform lain ya. Yang penting bagaimana belajar. Ini adalah caranya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu berkaitan dengan gambaran KOSPE ya. KOSPE di SMK Al-Munawariyah. Semoga bermanfaat. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Untuk pertanyaan silakan diketikkan di kolom link chat. Oh ya Bapak Ibu, untuk linknya itu ada linknya KOSPE ya. Linknya KOSPE kami ya di SMK Al-Munawariyah. Sudah saya buka open access ya, jadi bisa dilihat oleh semua yang punya link. Mohon maaf Pak, karena baru bergabung, bolehkah linknya dibagi lagi Pak? Oh, linknya Pak. Itu untuk link yang saya bagikan ada KOSPE mulai buku 1 AP, asisten keperawatan, busana, kuliner maupun TKJ. Jadi Bapak Ibu bisa. Oh ya, untuk penjadwalan kami menggunakan pola campuran ya, pola campuran. Dalam 1 hari kami ada 10 JP. Ini jadwal pembelajarannya ada di linknya. Terus kemudian untuk yang P3 kita laksanakan 2 minggu yang ada di bulan yang sudah kita tentukan. Misalkan kemarin kita melaksanakan 2 tema. Yang pertama yaitu tema demokrasi. Suara demokrasi kita laksanakan sekitar di bulan September Oktober. Kemudian hari batik kemarin kita laksanakan antara Oktober November. Nah, itu kita pilihkan sesuai dengan kearifan lokal ya, tema kearifan lokal kita sesuaikan dengan kondisi. Nanti kebekerjaan kita akan laksanakan sekitar bulan Maret. Dan itu diambil 2 minggu. Jadi kami lebih ke campuran. Jadi kami tidak menggunakan P5 sebagai mata pelajaran yang ada pertemuan tiap minggu, tidak. Tapi kita gunakan P5 sebagai mata pelajaran yang dikelompokkan, dijadikan satu selama 2 minggu dilaksanakan di antara waktu pembelajaran. Mungkin itu. Oke, untuk menentukan karakteristik siswa kita harus apa ya? Kita lihat dari saat pendaftaran, bisa dari lembar pendaftarannya itu, karena di karakteristik siswa itu di KOSPE yang bagian pertama itu ya Bapak Ibu. Nah, karakteristik siswa ini kan kita tahunya dari bisa survei. Yang pertama kita bisa survei, atau yang kedua pengamatan, atau yang ketiga kita bisa lihat dari isian pendaftaran ini, isian pendaftaran kan kita bisa lihat. Kalau di kami seluruh siswa memang wajib mondok, jadi memang karakteristik siswanya adalah siswa anak pondokan itu.
Kalau mungkin kalau dari luar ya, kalau dari luar mungkin bisa apa berkumpul ya, kumpul guru untuk menentukan karakteristik siswanya seperti apa. Mungkin yang pertama itu yang mudah itu survei dulu. Karakteristik siswanya seperti apa ya. Itu kita survei dulu. Yang bisa mengembangkan survei ya guru BK tentunya. Jadi guru BK sangat berperan aktif untuk melihat karakteristik siswa. Karena karakteristik siswa ini akan juga menentukan aspek non kognitif ketika kita mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Ada aspek gaya belajar, ada aspek minat. Nah, itu yang bisa melihat ya guru guru BK ya, guru BK untuk melihat surveinya modelnya seperti apa ya guru BK. Ya, seperti itu mungkin atau kumpul humas dan seterusnya bisa dimanfaatkan. Kalau kami selama ini yang kami lakukan adalah memetakan berdasarkan input isian data siswa, sebaran dapudiknya, kemudian beserta dengan karakteristik menggabungkan karakteristik sekolah dengan karakteristik peserta didik berdasarkan lingkungannya seperti itu. Mungkin itu. Ada lagi? Untuk filenya boleh di-download Bapak Ibu. Itu mungkin bisa memberikan masukan atau kritik dan saran yang kurang. Beberapa mungkin masih ada kekurangan. Pengembangannya juga terus-menerus dikembangkan. Pasti akan ada masih ada kekurangan. Kalau kelebihan insya Allah tidak ada kelebihannya. Kalau kekurangannya masih banyak. Oke, untuk kolaborasi menentukan TP kami gini Bapak Ibu, untuk TP sinkronisasi dengan kurikulum dengan industri kami membawakan TP-nya itu ya. Jadi CP, jadi nggak TP-nya, jadi CP-nya. CP kita bawa ke industri, jadi kita mengundang industri, kemudian membahas CP yang ada di kejuruan itu. Oh, ini dibutuhkan. Misalkan kemarin kita ngundang ada ya kita ngundang semuanya sesuai jurusannya ya. Ada busana kita ngundang J99, Samsuga, kemudian kita apa kuliner menggunakan Rice Hotel UM Resto, kemudian TKJ kita ngundang Ultra Network Solution dan seterusnya. AP kita mengundang Mitra Delima, Rumah Sakit Mitra Delima dan seterusnya itu kita membahas CP-nya. CP mana yang perlu ditekankan di industri kita, industri pasangan kita. Jadi industri pasangan kita CP-nya ini kan kalau di kurikulum kurikulum Merdeka itu kan sudah ada CP-nya jelas. CP-nya ada berapa untuk kurikulum Merdeka. Nah, kita bahas satu persatu. Oh, di industri saya CP yang perlu ditekankan ini. Nah, yang ini nggak perlu ditekankan secara maksimal. Tapi kita harus gini, kita harus memahami juga apakah dengan kita itu mengikuti secara 100% permintaan industri pasangan kita, apakah nanti keterserapan peserta didik kita itu besar. Kalau keterserapannya 100% ya udah kita tidak perlu mengikuti tidak mengikuti kurikulum Merdeka pun nggak masalah karena kita menggunakan menggunakan kurikulumnya industri. Tapi kalau kita itu masih sebatas kolaborasinya sinkronisasi kurikulum dan keterserapan tenaga kerjanya atau lulusan kita itu tidak maksimal, tidak banyak, ya kita harus ya perhitungkan. Oh ya, yang perlu yang industri ini itu yang perlu ditekankan yang bagian CP ini. Sedangkan industri yang satunya ini. Nah, maka kita bisa memetakan, sudah mulai memetakan anak ini, beberapa anak ini akan ada 10 anak yang akan kita PKL-kan atau kita arahkan ke industri yang A. Ya, industri A minta CP-nya yang seperti ini. Ya udah kita maksimalkan di situ aja. Jadi tetap kita harus kolaborasi terus-menerus. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi yang disinkronkan adalah CP-nya, bukan TP-nya. Capaian pembelajarannya. Kalau TP kita kembangkan sendiri.
TP kan lebih spesifik daripada CP. CP lebih umum ya. Mungkin itu Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 1 menit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan KOSP. Karena ini kalau kita bahas pasti tidak akan selesai ya, karena terbatasan waktu. Mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan melalui komunitas belajar Al-Munawwariyah dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.